salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Apa kabar? Pasti Bapak Ibu Guru selalu sehat dan juga bahagia. Berjumpa bersama saya Atika kita dalam video aksi nyata semangat guru yang kedua. Nah, dalam video ini saya akan membagikan tips untuk melatih anak berpikir kreatif di kelas. Mari kita lihat langsung Bapak Ibu Guru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Guru, kreatif itu adalah suatu gagasan terhadap konsep dan juga rencana untuk kemajuan yang dibutuhkan dalam pemikiran dan pemecahan masalah yang berkembang. Jadi, suatu ide, suatu gagasan yang orisinil begitu, yang berbeda dengan satu sama lain dan merupakan hasil pemikiran sendiri untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang berkembang. Dan kreatif ada 3 bentuk Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan atau ide ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Yang kedua adalah ide. Ide ini adalah hasil dari pemikiran kreatif yang menciptakan solusi dari sebuah masalah yang terjadi. Dan yang ketiga adalah produk atau produk, dapat berupa barang ataupun jasa. Nah, produk barang atau jasa ini merupakan hasil pemikiran kreatif yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu untuk yang produk ini. Hasil pemikiran kreatif produk ini sering kita jumpai. Salah satunya pada saat pandemi kemarin, yang dimana semuanya serba online, pada akhirnya pemikiran orang-orang kreatif membuat kelas online. Ada juga yang Gojek atau Grab itu juga merupakan salah satu pemikiran kreatif untuk memecahkan solusi di mana orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan supaya bisa mobilitas dengan lebih mudah. Itu salah satu contoh yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lalu, berkaitan dengan melatih anak untuk berpikir kreatif di kelas. Bagaimana tipsnya? Tips untuk melatih anak berpikir kreatif. Yang pertama adalah bermain. Jadi untuk anak-anak ya, untuk baik dari tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA, bermain itu sangat menyenangkan. Dan bermain itu tidak hanya sekedar ya bermain-main saja, tapi juga sarana belajar untuk siswa. Jadi dalam pelajaran yang kita ampu, kita bisa menyisipkan materi dalam permainan supaya anak itu merasa enjoy, merasa senang dalam belajar, begitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi dengan bermain ini, siswa itu bisa menjadi lebih tenang, walaupun mungkin ada sedikit kompetisinya ya, tapi dengan adanya kerjasama dan juga suasana yang lebih enjoy, maka dengan mudah si anak ini akan mengingat materi yang kita ajarkan dalam permainan tersebut. Tapi permainan ini tentunya yang mendidik dan tidak membuat siswa merasa tertekan ataupun terpaksa. Itu adalah diskusi. Jadi diskusi ini kan merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Dalam diskusi ini tentunya setiap anak akan memiliki pengetahuan masing-masing, lalu mereka bisa bertukar pendapat, ide, gagasan, dan bisa membuka pemikiran-pemikiran mereka untuk hal-hal yang baru. Selain itu mungkin dengan ada satu topik yang didiskusikan, mereka harus membaca atau melihat video sehingga mereka menambah pengetahuan, lalu didiskusikan dan bersama lain akan bertukar pengetahuan yang sangat berguna dan bisa memunculkan ide atau pemikiran yang kreatif untuk mereka. Dan ketiga adalah memberikan ruang berkreasi. Nah, memberikan ruang berkreasi ini sesuai dengan apa yang anak inginkan. Jadi tidak harus setiap hari, tidak harus setiap mata pelajaran, tapi mungkin bisa kita jadwalkan mungkin dalam 1 minggu atau mungkin dalam 1 materi ada 1 atau 2 jam tertentu untuk mereka berkreasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan bisa kita sambutkan dengan materi yang kita ajarkan. Nah,
Ruang berkreasi ini akan membuat anak bebas bereksplorasi dengan beragam hal, sehingga mereka bisa berkreasi, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dari melihat dan mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya, dan mereka bisa memunculkan ide-ide berpikirnya dan bisa menuangkannya dalam baik itu bentuk ide tertulis ataupun dalam produk. Nah, ini bisa kita terapkan Bapak Ibu Guru 3 tips tersebut untuk melatih keterampilan berpikir kreatif bagi anak didik kita. Nah, begitu Bapak Ibu Guru tips yang bisa saya bagikan untuk berpikir kreatif. Let's be creative and see ya. Thank you.